Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung, dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar iman kami tetap teguh percaya padamu. Di dalam nama Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 hingga ayat 4. Mazmur pasal 123 ayat 1 hingga ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Yang menjadi renungan bagi kita ayat 3 dari Mazmur 123. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami cukup kenyang dengan penghinaan. Tuhan kasihanilah kami. Sahabat Radio RPK yang diberkati Tuhan, renungan bagi kita mengingatkan kita, Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan Allah Bapa kita sangat dekat kepada setiap orang yang berseru memanggil namanya. Tuhan kita hanya sejauh doa. Ia tahu dan mengenal setiap hal yang kita alami. Ia melihat kita dengan sempurna, keseluruhan keberadaan kita. Tidak ada satupun yang terluput dari pandangannya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Apa saja yang kita rencanakan, pikirkan, ucapkan, kerjakan, dan perjuangkan di dalam hidup kita, Tuhan tahu tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin kita merasa tidak lelah dalam bekerja, sekalipun pekerjaan kita itu berat. Mengapa? Sebab hati kita dipenuhi semangat hidup dan cita-cita. Namun pekerjaan kita akan menjadi berat dan rasanya kita tidak berdaya saat bekerja karena kita diganggu oleh berbagai tekanan, hinaan, olok-olokan, dan direndahkan oleh orang yang merasa di atas kita. Merasa aman dan sejahtera, sombong, karena mereka memiliki posisi kuat. Mereka yang tinggi hati merasa jauh lebih hebat dari kita, sehingga tidak punya hati atau tidak ada enggannya untuk merendahkan dan menghina kita, bahkan mempersulit kita. Seperti yang dialami oleh Nehemia ketika pulang dari pembuangan, ia sangat bersemangat membangun kotanya dan tembok Yerusalem. Dalam semangatnya yang besar itu ia dihina dan diolok-olok Sanbalat, Tobias, dan Geshem, para pemimpin di wilayah Samaria, Amon, dan Arab. Para pemimpin itu merasa di atas angin sehingga dengan mudah merendahkan Nehemia sebagai yang miskin dan tak berdaya. Penghinaan, bullying adalah kejahatan dan dosa yang bisa menghancurkan hidup dan perjuangan seseorang ataupun masyarakat. Penghinaan adalah cara jahat yang mematahkan semangat, jiwa, kesehatan mental sesama. Sebagai seorang yang percaya pada kasih dan kuasa Tuhan, di dalam kesedihan yang teramat sangat, Nehemia menaikkan doanya kepada Tuhan. Ia yakin, ia percaya, ia tahu bahwa di dalam tangan Tuhanlah perjuangannya berhasil. Pemazmur mengalami seperti yang dialami oleh Nehemia. Ketika ia mengalami pelecehan verbal, kenyang dengan hinaan, olok-olokan, dan tekanan, maka jalan terbaik baginya adalah menaikkan doa kepada Tuhan. Ia membawa semua perasaannya, pikirannya, dan hatinya yang hancur karena hinaan itu kepada Tuhan. Pemazmur tidak menyerah pada tekanan dan pelemahan jiwanya. Justru ia memiliki pilihan terbaiknya keluar dari hinaan menuju doa yang menguatkan dan membebaskan. Ia memandang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon Tuhan ada di pihaknya. Ia tahu, ia percaya bahwa belas kasih Tuhan jauh lebih besar dari tekanan dan hinaan yang dialaminya. Harapan sepenuhnya melepaskannya dan menolongnya satu-satunya dari Tuhan yang Maha Pengasih. Seperti mata seorang hamba yang berharap pada tuannya, demikianlah pemazmur berharap dan memandang kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihinya. Penghinaan dihadapi dengan doa dan harapan kepada Tuhan. Doa sepenuh hati, memohon belas kasih Tuhan, memandang ke surganya. Tuhan berlimpah kasih setia. Tuhan berdaulat, Dialah pemegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Jiwa yang hancur remuk, kenyang dengan hinaan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan berkuasa mengubah hinaan menjadi pujian. Tuhan berkuasa memulihkan hati yang hancur dengan belas kasih-Nya yang tak terbatas. Bersama dengan pemazmur, marilah kita selalu menaikkan doa, mohon belas kasih Tuhan atas kehidupan kita yang disusahkan oleh dunia. Tuhan pengharapan kita, kepadanya kita percaya dan taat, setia dan tekun menjalankan kebenarannya. Bawalah kepada Tuhan setiap cemooh atau tekanan yang kita alami. Tuhan berkuasa, Ia mengenal kita lebih baik dari diri kita mengenal kita. Tuhan pembela dan pelindung orang-orang yang hina dan direndahkan. Tuhan melindungi kita untuk diselamatkan. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami bersyukur dan memuji-Mu. Kasih-Mu kekal dan teguh selama-lamanya untuk mengasihi, melindungi, dan menyelamatkan kami dari semua dosa dan tekanan dunia yang menyakitkan dan menyusahkan kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon pengasihan-Mu untuk mereka yang mengalami berbagai tekanan, pelecehan kata-kata dimanapun, terlebih saat-saat berjuang untuk melakukan sesuatu yang benar dan baik. Jagalah mereka dari semua orang-orang jahat. Berilah kekuatan untuk fokus pada kasih dan pertolongan Tuhan. Berkatilah kerja dan usaha mereka menjadi berhasil karena limpahan berkat dan rahmat-Mu. Teguhkan iman orang-orang yang mengalami penghinaan dan pelecehan kata-kata yang menyakitkan dan melumpuhkan. Berilah semangat dan harapan penuh bahwa Tuhan mengasihi mereka dan menghargai setiap kerja yang tulus. Berkatilah ya Tuhan Allah Radio Pelita Kasih untuk menyebarkan berita kebenaran-Mu, dan semua pendengar Radio Pelita Kasih mendapat sukacita dan berkat melalui siaran Radio Pelita Kasih ini. Berkati semua para pekerja di lingkungan Radio Pelita Kasih untuk berkarya dengan sepenuh hati, sepenuh iman berbakti kepada Tuhan. Berkati semua orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Dengarlah doa kami karena kasih dan sayang-Mu yang besar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin meresponi renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Roida Situmorang Demin dengan nomor telepon 0812 2437 8145. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Waktu ibadah dan gembala. Waktu ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibelfro Rameria Pardede, bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena rahman-Mu sungguh mulia. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dan sucikan aku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku terus bergumul dengan dosaku. Terhadap-Mu lah aku berdosa, sejak di kandungan ibuku. Layak aku dihukum murka-Mu, Tuhan sungguh besar hikmat-Mu. Biarkanlah aku bersih di depan-Mu, lepaskan ku dari hutang darahku, bangkitkanlah aku kembali kepadamu, mulutku memuji-muji nama-Mu. Persembahan dan korban bakaran Engkau tidak menerimanya. Jiwa hancur dan hati yang patah, tidaklah Kau memandang celah. Lakukan yang baik dengan rela hati kepada Sion serta Yerusalem. Beri persembahan dengan bersikap benar, ya